Baik, pelaksana sesuai dengan program yang disampaikan pada kami untuk menyampaikan proyek yang kami laksanakan di tahun 2014-2015, khususnya untuk tahun ini. Sebetulnya kami memiliki dua agenda, tetapi kami berikan ke pelaksana tentang pengembangan program studi subspesialis atau spesialis 2. Sesungguhnya ada satu program lain seperti yang saya kemukakan pada waktu pertemuan di Nusa Dua Bali, yaitu tentang pengembangan research university. Dan ini adalah dasar-dasar yang menyebabkan kami merencanakan untuk mengembangkan program studi dokter subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Baik, silakan Dr. Sari. Baik, kalau kita lihat berbagai kebutuhan yang terjadi di masyarakat sehari-hari, demikian juga dengan adanya penerapan dari sistem jaminan kesehatan nasional dan undang-undang BPJS, maka terlihat bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang merupakan rujukan tersier, kebanyakan adalah pasien-pasien yang subspesialistik. Dan kami juga sedang merencanakan untuk program Distributed Medical Education. Dan ini adalah salah satu bentuk dari Distributed Medical Education yang mengadakan pendidikan program subspesialis. Ini kita lihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin mengerti tentang keinginan mereka mendapatkan pelayanan yang lebih paripurna dan lebih prima. Karena itu memang program pendidikan dokter subspesialis ini memang sudah selayaknya kita buka. Baik, slide. Baik, ini kami petakan perjalanan karir seorang dokter di program studi kedokteran di Universitas Padjadjaran. Program akademik sarjana kedokteran atau program studi dokter kita lakukan dalam 7 semester. Selanjutnya program studi profesi dokter kita lakukan 3 semester atau biasa kita sebut asisten. Selanjutnya setelah mahasiswa melakukan uji kompetensi dokter Indonesia, maka setelah menyatakan lulus, maka mahasiswa akan mengadakan program intensif. Ini lamanya adalah 2 semester. Dan kami merencanakan program intensif ini kami arahkan untuk pengembangan di Jawa Barat bagian selatan. Oleh karena memang Jawa Barat bagian selatan ini merupakan daerah yang relatif terbelakang di Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Setelah program intensif tersebut, maka mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan spesialis, apakah dokter spesialis atau dokter pelayanan primer, mereka diwajibkan melakukan masa kerja sarjana atau pre-service training yang kita agendakan minimal 2 semester atau 1 tahun. Selanjutnya setelah mahasiswa menjalankan pendidikan dokter spesialis, maka mereka diperkenankan untuk melanjutkan ke program pendidikan dokter spesialis atau spesialis 2. Baik, dan sesuai dengan program yang kita ajukan bahwa program atau sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran tentu harus mengacu kepada sistem kesehatan yang dikembangkan dalam suatu negara. Demikian juga dengan sistem kesehatan yang dijalankan mulai tahun 2014 di Indonesia tentang BPJS dan RJKN, maka kami melakukan sistem pendidikan sebagai berikut. Kita perhatikan, kalau kita lihat bahwa program studi profesi dokter atau dokter layanan primer umumnya lebih menekankan pada aspek promotif dan preventif. Sedangkan semakin ke atas adalah kuratif dan rehabilitatifnya semakin berkurang. Di sisi lain, program pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis atau spesialis 2 lebih dititik beratkan pada aspek kuratif dan rehabilitatif, dan aspek promotif dan preventifnya lebih kecil dibandingkan dengan aspek kuratif dan rehabilitatif. Ini adalah dasar yang menjadi pemikiran kami. Slide. Ini adalah tujuan pendidikan umum seorang mahasiswa apabila ingin menjadi dokter spesialis, karena pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan seorang dokter yang mampu memberikan pelayanan subspesialistik dengan kualitas tinggi, memiliki kompetensi mendidik, dan memiliki kontribusi terhadap keilmuan dan penelitian,
sehingga dia mendapat pengakuan baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu aspeknya adalah dengan melakukan publikasi internasional. Ini adalah beberapa tujuan pendidikan khusus yang kami jabarkan dari level 9 yang ada pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yaitu, tujuan pendidikan khususnya adalah memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, berdasarkan praktik kedokteran berbasis bukti, memahami, mampu melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan sistem kesehatan nasional, mampu memecahkan masalah kesehatan melalui pendekatan inter, multi, ataupun transdisiplin, memberikan kontribusi besar dalam bidang keilmuan dan profesi spesialis melalui kegiatan penelitian yang kreatif, orisinal, dan teruji, dan mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional. Kemudian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai pendidik, baik terhadap mahasiswa kedokteran, peserta program pendidikan kedokteran yang primer, dan dokter spesialis, maupun tenaga kesehatan yang lain. Selain itu, mahasiswa diharapkan nanti akan memiliki sifat yang mengedepankan kebenaran dan kemanusiaan, bertanggung jawab, menjunjung etika profesi sebagai dokter di Indonesia. Nah, apabila kita lihat dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia, maka program pendidikan spesialis 2 ini diharapkan akan setara dengan program pendidikan doktor atau S3. Nah, ini adalah seperti yang saya kemukakan tadi, dikaitkan dengan tujuan khusus yang kami kembangkan. Ini adalah berdasarkan level 9, berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk seorang dokter. Untuk itu, kami dari Fakultas Kedokteran 4 sejak lama telah mencanangkan untuk bekerjasama dengan beberapa universitas luar negeri yang memiliki kerjasama erat dengan kami. Salah satunya adalah dari Colorado, Denver, dari Universitas British of Columbia, dan dari Maastricht University. Kita lihat, ini adalah beberapa penasihat yang kami angkat sebagai penasihat. Eric Simu, ini adalah seorang profesor dari Colorado yang ahli di bidang riset kedokteran. Sedangkan David Kerholm adalah seorang ahli di bidang medical science, dan P. Bertolomeus ahli di bidang medical education. Dan kebetulan saya sebelum menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, sebelumnya saya sudah pernah menjabat sebagai ketua program studi doktor, ketua program studi pendidikan spesialis, dan pasca sarjana. Oleh karena itu, ada baiknya saya diangkat sebagai penanggung jawab, selain karena jabatan saya sebagai wakil dekan bidang akademik, juga karena pengalaman saya pernah menjabat sebagai ketua program studi doktor dan ketua program studi spesialis. Di sini yang kami angkat sebagai ketua dalam pelaksanaan proyek ini adalah Profesor Alex Herul Patah. Beliau adalah seorang mantan ketua koordinator TKP PPDS, dan beliau sangat berpengalaman di kolegium. Demikian juga dalam pengembangan kurikulum yang ada pada program pendidikan spesialis. Profesor Alex Herul Patah telah membuat suatu buku pedoman. Oleh karena itu, mengapa kami memilih beliau untuk menjadi ketua pelaksana proyek ini? Karena diharapkan ada irisan antara program pendidikan dokter subspesialis dengan program pendidikan spesialis, sehingga diharapkan Profesor Alex dapat menyelesaikan proyek pengembangan studi dokter subspesialis ini secara cepat. Beberapa anggota dan sekretaris telah kami angkat di sini. Sekretarisnya adalah Dr. Sari Puspa. Beliau sangat berpengalaman dalam medical education karena beliau mengambil magisternya di Maastricht University. Dan selanjutnya, Dr. Kiki Lukman adalah seorang anggota Kolegium Bedah, dan juga beliau saat ini sebagai menjabat ketua program studi ilmu bedah. Profesor Dr. Johannes Mose adalah koordinator program pasca sarjana. Selain itu, beliau pernah menduduki jabatan ketua program studi doktor, sehingga diharapkan dapat memberi masukan untuk bidang penelitian pada aspek pendidikan dokter subspesialis ini. Dr. Harry Herman merupakan salah satu bentuk kami dalam melakukan regenerasi, terutama di bidang penelitian. Karena Dr. Harry Herman merupakan lulusan dari Amerika Serikat untuk PhD-nya. Selain itu, beliau juga seorang ahli bedah ortopedi. Dr. Irma merupakan doktor lulusan Jepang, PhD dari Jepang, dan beliau sangat
intens di dalam pendidikan kedokteran. Dr. Hendra juga demikian. Beliau adalah dokter kami lulusan Jepang, PhD, beliau ahli kulit kelamin, dan saat ini beliau sebagai penghubung untuk koordinator pendidikan subspesialis di kulit dan kelamin. Ada beberapa departemen yang saat ini sedang menjalankan program pendidikan subspesialis dan segera akan kami legalkan setelah keluar izin prodi secara resmi dari Dikti, yaitu dari penyakit dalam kami angkat Dr. Arto Yuwono, kemudian dari bedah kami angkat koordinator untuk departemen adalah Dr. Reno Rudiman, seorang ahli bedah IST, Dr. Elsa Rustiani dari ilmu mata, dan Profesor Dr. Krista Sutikno dari radiologi. Untuk patologi klinik, kami mengangkat Dr. Nazwa Jamalek sebagai koordinator departemen untuk program pendidikan subspesialis bidang patologi klinik, dan Edwin Armawan spesialis ginekologi sebagai koordinator sub. Dr. Tini Maskun merupakan ahli anestesi dan kami angkat beliau sebagai koordinator departemen untuk subspesialis anestesi. Dan Julistio TB Jais, spesialis konsultan, kami angkat sebagai koordinator. Nah, sebelum kami membuat proyek ini, maka kami juga telah melakukan analisis terhadap dokumen akademik subspesialis yang ada di Fakultas Kedokteran Unpad. Selain itu, kami juga mengadakan konsultasi dengan tenaga ahli. Selain 3 tenaga ahli dari 3 negara tersebut tadi, dari Kanada, dari Amerika Serikat, dan dari Belanda, maka kami pun melakukan kolaborasi, konsultasi dengan koordinasi organisasi profesi seperti kolegium. Ya, slide. Nah, untuk kegiatan mendirikan program pendidikan dokter subspesialis, maka kami harapkan pada bulan September, Fakultas Kedokteran Unpad telah melaunching program studi subspesialis ini. Oleh karena itu, beberapa tahap telah kami lakukan, diantaranya adalah membentuk tim pengembangan, membuat naskah akademik, dan penyiapan persyaratan izin program studi. Saat ini kami sedang menyiapkan persyaratan izin program studi tersebut, dan selanjutnya apabila izin program studi tersebut telah dipersiapkan pengizinannya, maka kami akan segera melakukan ajuan ke Senat Fakultas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang proyek pengembangan dokter subspesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat memang di Indonesia ini memang sangat dibutuhkan spesialis. Jadi yang menjadi menariknya apa? Karena selama ini pendidikan subspesialis itu cenderung berada di luar universitas ya. Nah, setelah adanya undang-undang pendidikan kedokteran itu tegas bahwa pendidikan subspesialis itu masuk sama dengan spesialis ya, masuk berada di perguruan tinggi. Nah, inilah dari kelompok FK yang A itu mungkin sebagian akan sama nih dengan apa yang ada di FK Unpad ya. Tapi kelihatan FK Unpad sudah sangat siap, dan terutama yang kita akan coba bahas lebih detail adalah bagaimana pemilihan kelompoknya ya, anggota kelompoknya ya. Jadi tadi Prof. Dhani menerangkan, kelihatannya ini ada mix ya antara yang muda dengan yang senior ya. Betul ya Pak Dhani? Ya, betul. Saya termasuk yang muda atau yang tua, saya nggak tahu. Ya, separuh-separuh, tengah-tengah. Ya. Kalau boleh tanya, Prof. Alex itu senior sekali Pak ya, yang ketuanya? Ya, beliau adalah guru saya. Ketika saya mengambil pendidikan spesialis, beliau adalah guru saya. Oke. Kemudian Bu Dewi Sari muda ya. Ini menarik Pak, ini kombinasi antara ketua, Dewi, sekretaris yang muda ini. Iya, betul ya? Di sebelah saya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi yang ditunjuk oleh FK Unpad, ini memang menunjukkan ada semacam kombinasi dari muda tua, dan sangat menarik memang ada banyak apa yang disebut
pemimpin keilmuan Pak ya, betul ya? Tadi yang dari RCC, dari mana-mana tadi Pak ya? Ya, Itu betul. ditarik karena apa Pak? Apakah karena mempunyai pengaruh pada orang lain atau apa Pak? Ya, karena memang dilihat dari segi senioritas dan memang pengaruhnya yang kami anggap besar terhadap lingkungannya. Sehingga kami mengangkat mereka sebagai koordinator untuk departemen masing-masing. Ya, itu bukan kepala bagian Pak, bukan kepala departemen ya? Oh, bukan. Ya, karena sebetulnya yang lebih tua itu adalah kepala departemen dan ketua program spesialisnya, itu lebih tua umumnya. Jadi ini sebetulnya yang menjadi calon koordinator subspesialis di departemen ini lebih mudah dibandingkan ketua program studi untuk spesialisnya. Ya, nah pertanyaannya mengapa pilih yang lebih muda Pak? Ya, pertama tentu kita harapkan karena Profesor Alex adalah yang paling senior di sini, diharapkan dia akan memberikan panutan, arahan kepada para juniornya tersebut. Dengan demikian, kami dapat bekerja dalam jangka panjang. Jadi untuk anak-anak muda ini, sebetulnya tidak muda-muda amat lah seumur-umur saya. Jadi mereka kita anggap dapat melakukan regenerasi untuk kepemimpinan berikutnya. Iya, memang ini menarik ya. Definisi muda tua itu memang ya, kalau untuk pendidikan tinggi ya mungkin yang senior itu 55 tahun ke atas tuh ya. Kalau yang menengah 40-55an lah. Yang 40 Ya, saya 51. Ya, ya. Nah, oke. Nah, ini satu proyek pengembangan yang menurut pendapat saya sangat prestisius ya, sangat penting dan ini juga menarik sampai di backup didukung oleh pakar dari luar negeri ya. Nah ini ada satu pertanyaan juga Pak. Apakah ada kemungkinan proyek ini juga nanti akan mengembangkan bersama luar negeri Pak? Artinya, nah begitu masuk ke pendidikan subspesialis, kita menyadari betul bahwa mungkin di Indonesia itu kurang dosennya Pak, kurang ahlinya ya. Nah apakah ada kemungkinan para residen atau para fellow ya, namanya fellow ya, itu dikirim ke luar negeri Pak untuk ini? Berapa saat? Ya. Saya kira ada kemungkinan ke arah sana, karena kita pun mengambil contoh dari program pendidikan spesialis. Beberapa program pendidikan spesialis memang dalam salah satu kurikulumnya, mereka mewajibkan tambahan untuk menimba ilmu di luar, seperti ortopedi misalnya. Itu adalah suatu keniscayaan, sehingga kami akan memperhatikan betul apakah mahasiswa subspesialis di sini cukup untuk di sini atau memang harus di luar. Ya, nah ini sangat menarik ya. Ini dalam konteks manajemen project itu kita akan bicara mengenai pembiayaan ya, pendanaan ya atau cost, berapa biayanya dan berapa sumber dana, dari mana sumber dananya ya. Nah, ketika bicara mengenai luar negeri ya, tentunya kalau kita masuk dalam kurikulum, tentunya kita juga harus bicara mengenai berapa anggarannya di sana, dan tentunya kalau kita sudah punya mitra ya, mitra luar negeri ya. Nah, kemudian juga menarik nih, ketika bicara mengenai pendidikan sub ini, itu sebetulnya pertanyaan pentingnya untuk para fellows, para pesertanya itu apakah mereka itu nantinya akan menjadi tenaga kerja ya. Misalnya, ini kan tentunya di RSAS Pak ya, tempatnya ya, di Rumah Saja Sedikit. Ya, betul. Ya, misalnya ada satu orang dari luar RSAS ya. Kemudian dia masuk ke RSAS selama saya nggak tahu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ya. Nah, apakah fellows ini akan dikontrak oleh RSAS, termasuk juga, ini ada aspek hukumnya ya, apakah juga akan menjadi DPJP ya, dan apakah akan mendapat semacam insentif keuangan dari RSAS. Nah, ini perlu kita masuk lebih detail ke manajemen proyek, karena ini jadi satu isu yang cukup menarik. Sama juga yang dari Unisula ya, apakah residen atau fellow ini akan dibayar atau tidak, Pak? Gimana kira? Ya, seperti pertemuan kita di Nusa Dua Bali, berdasarkan keterangan dari Prof. Sampurna, saya kalau nggak salah ya,
Ya. kami juga telah mengajukan usulan untuk memberikan insentif kepada peserta didik program spesialis. Oleh karena itu, kami akan mengambil analogi dari pemberlakuan insentif kepada program pendidikan spesialis pada program pendidikan subspesialis. Jadi saya ulangi, berdasarkan pertemuan kita terakhir di Nusa Dua Bali, itu saya sudah sampaikan kepada pimpinan Nah, yang di fakultas itu bukan THR kedua. Ada yang masuk? Di bagian nggak yang lain? Nah, sudah ada. Oke, silakan Pak Dani. Ada yang salah masuk nih. Salah channel. Ya, terus ya. Jadi sekali lagi saya ulangi supaya lebih jelas karena nggak bisa sepotong-sepotong. Berdasarkan pertemuan kita terakhir di Nusa Dua Bali, kita mengambil kesimpulan dari Prof. Sampurna tentang program pendidikan spesialis. Jadi peserta pendidikan spesialis yang seyogianya mereka, karena mereka lah yang bekerja, mereka seyogianya juga mendapatkan insentif selama mengikuti pendidikan. Karena waktu itu kan saya sudah mengukakan juga contoh-contoh pada waktu saya visitasi ke rumah sakit Jejaring, bahwa banyak sekali dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut yang tidak bekerja dengan adanya residen. Jadi residen itu sangat membantu pekerjaan mereka. Demikian juga dengan pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita memberi masukan kepada rumah sakit tentang perlunya peserta didik atau residen ini mendapatkan insentif yang merupakan bagian dari DPJP, merupakan bagian dari DPJP. Itu juga sudah kita sampaikan kepada pimpinan fakultas. Dan ini yang akan menjadi panduan kita dalam memberikan insentif serupa pada peserta didik subspesialis atau spesialis 2. Saya kira ini analog. Ya, oke. Ya, saya kira ini menarik. Nanti dalam manajemen project kita juga akan mencoba untuk menuliskan tentang bagaimana anggaran dan juga financingnya, pembiayaannya dari mana, itu akan kita coba bahas ya. Oke, terima kasih. Ada waktunya ya. Jadi kita harus berdiri di sini. Tapi ini Pak Dani ya. Jadi timnya sudah berjalan nih Pak ya. Sudah. Alhamdulillah. Tanggal 14 Juli besok adalah finishing untuk buku pedoman atau naskah akademik yang kita buat. Tanggal 14 Juli besok. Oke, ya. Tapi selama ini dalam bekerjanya itu apakah menggunakan prinsip-prinsip manajemen project atau lebih cenderung sebagai satu kepanitiaan yang ya memang mungkin belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen project, Pak? Ya, selama saya bertindak sebagai penanggung jawab proyek ini, maka saya juga sudah berkonsultasi dengan Wakil Dekan 2 yang membidangi infrastruktur dan finansial. Ya, silakan. Dan Wakil Dekan 2 selesai, maka dibuat dalam bentuk karya supaya outputnya kelihatan dan tidak berlama-lama. Itu saya kira yang saran dari Wakil Dekan 2 dan itu sudah kami laksanakan. Ya, oke, kabar Pak. Jadi andai sudah berjalan, nanti Bu Sari ya, Bu Sari Dewi ya, mungkin nanti Baik, terima kasih Pak Laksono. Dr. Sari sudah memahami tentang hal itu. Terima kasih. ya. Oke, terima kasih. Jadi ini saya kira satu hal yang sangat menarik, proyek yang cukup rumit, prestisius, dan kalau kita lihat pemilihan stafnya atau pengelolanya cukup menarik, kombinasi dari senior, setengah biasa dan muda, dan juga apa istilahnya itu melibatkan para pemimpin keilmuan ya. Jadi ini yang sangat menarik ya.
Sehingga dekan, balik ini salah satu ciri dari dekan adalah dekan bisa menggerakkan komitmen orang lain, dan salah satunya dengan proyek-proyek pengembangan. Nah, karena itu saya sebagai pengamat peneliti perguruan tinggi ya, itu tidak bisa membayangkan ya kalau sebuah FK itu selama 5 tahun bergerak tidak ada proyek pengembangan misalnya ya. Atau seorang dekan, dia terpilih dekan tapi dia tidak mempunyai proyek pengembangan fakultasnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin akan sangat-sangat aneh ya. Oke, saya kira ini yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini dari jam 12 sampai jam 1. Tapi sebenarnya kalau ada komentar dari teman-teman lain untuk FK Unpad masih ada waktu sedikit, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada. Silahkan jika ada tanggapan. Mungkin dari Unsri, Dr. Zulkarnain ada tanggapan. Unsri Zulkarnain. Bukan, Mariatul. Dr. Zulkarnain itu. Ya, Pak Zulkarnain ada komentar atau? Silahkan, Bapak Zulkarnain. Oke, tadi juga ada tanggapan dari Dr. Purwadi bahwa bagaimana dengan tenaga pendidiknya, terutama untuk PPDS, sampai saat ini dosen kedokteran saja masih belum clear gitu. Itu ada pertanyaan dari Dr. Purwadi. Sebagai teknis ya? Iya, sebagai dosen pendidik klinis itu masih belum clear. Mungkin ada tanggapan, Prof? Ya, silakan, Prof. Ya, baik. Untuk pengajar subspesialis tentu sesuai dengan pegangan yang kita buat dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka yang mengajar subspesialis itu minimal harus subspesialis juga, karena itu memang level tertinggi, atau doktor dengan bidang serupa. Itu adalah pengajar yang kita akan gunakan untuk pendidikan subspesialis. Ya. Dan ini memang yang jadi masalah besar di Indonesia, Pak. Mungkin ada yang kurang ya, makanya tadi menarik kalau kerjasama dengan luar negeri itu bisa dikembangkan, Pak ya. Nah, jadi pengajarnya juga bisa dari luar negeri yang ada kemungkinan mereka datang ke Indonesia atau fellow kita pergi ke luar negeri. Nah, ini yang menarik nih, karena memang pertanyaan sangat mendasar tuh tadi seperti UGM juga sama nih, siapa yang menjadi istilahnya itu pengajarnya, atau mungkin nanti bisa ada satu konsorsium ya Pak Dani ya, konsorsium di mana antar FK itu gabung untuk ya mungkin fellow-nya muter juga, muter tadi tidak hanya di Unpad, barangkali juga di UGM atau ke mana UI ya untuk mendapatkan ilmunya, karena tidak semua, saya yakin tidak semua perguruan tinggi itu lengkap mempunyai dosennya. Betul nggak Pak? Baik, tentu karena kita koordinasi juga dengan kolegium, maka masukan dari kolegium tentu sangat berharga tentang kapasitas dan jumlah dosen untuk subspesialis di masing-masing universitas FKA. Saya kira itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan konsorsium dengan universitas-universitas lain. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Oke, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Ya. Ya, terima kasih kalau begitu. Kita akan tutup pada hari ini, dan untuk minggu depan dari UGM. Ya, dari UGM. Dari mana lagi yang mau presentasi? Apakah mungkin dari Dr. Pewardi dari Erlangga untuk bersedia presentasi? Jadi untuk minggu depan, webinar untuk minggu depan nanti dari UGM untuk pengembangan dokter layanan primer. Jadi proyek pengembangan dari FKUGM adalah pengembangan dokter layanan primer, jadi mungkin sangat sesuai dengan apa yang dikembangkan, yang akan dikembangkan di Unisula dan juga di USRI. Jadi minggu depan selain dari UGM nanti akan ada lagi mungkin dari UNER, nanti akan kita hubungi lagi. Dan juga untuk yang subspesialis tidak hanya Unpad saja,
Karena dari Makassar, Unhas, dan juga UNER juga sedang mengembangkan program studi untuk subspesialis. Jadi nanti bisa saling bertukar informasi di sini. Itu aja, Prof. Kan kita ada. Oke, kami tunggu lagi ya. Masih ada yang ingin presentasi, tapi dari UGM satu, mungkin dari FKUI belum pernah ada. UI ada nggak? Atau dari maksudnya atau FK lain yang silahkan nanti kita akan tunggu lagi ya. Oke, sekarang demikian. Terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk Pak Dhani dari FK4 ya. Oke, saya kira demikian dan kita bertemu lagi pada pertemuan presentasi untuk minggu depan. Dan setelah Hari Raya Lebaran kita akan masuk pada sesi-sesi khusus manajemen project yang nanti akan diakhiri pada akhir bulan Agustus dengan pertemuan tatap muka di Jogja. Sehingga proses pelatihan selama hampir 6 bulan ini kita selesaikan di kota Yogyakarta. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.